Labana. Are you ready? Kicau mania. Kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aloysia Bumasina Seakrowin dengan NIM 24 12 10 29. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme obesitas dalam menyebabkan diabetes mellitus. Nah, kalian pernah kepikiran nggak? Kenapa orang dengan berat badan berlebih atau obesitas lebih rentan terkena diabetes mellitus? Apakah hanya karena konsumsi gula berlebih? Jawabannya ada di tubuh kita. Yuk kita bahas singkat. Sebelum kita masuk ke mekanismenya, kita harus tahu dulu nih definisinya. Nah, obesitas itu adalah kondisi penumpukan lemak jenuh di dalam tubuh, di mana di Indonesia biasanya ditandai dengan indeks massa tubuh atau IMT sama dengan atau lebih dari 25. Sedangkan diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis, di mana kadar gula darah kita melonjak tinggi di atas batas normal. Nah, gimana ceritanya lemak bisa bikin gula darah naik? Mekanismenya ada 3 tahap utama, yaitu yang pertama, penumpukan lemak, terutama lemak perut yang akan melepaskan asam lemak bebas secara berlebihan ke pembuluh darah. Zat lemak ini juga akan memicu peradangan atau inflamasi kronis di dalam tubuh kita. Yang kedua, peradangan dan asam lemak yang pada akhirnya akan merusak sinyal insulin di dalam jaringan tubuh kita, seperti pada sel otak dan hati. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Ibaratnya, insulin adalah sebuah kunci untuk membuka pintu sel agar gula bisa masuk dan jadi energi. Tetapi karena keberadaan lemak, jalannya rusak, gemboknya macet. Akhirnya gula numpuk di pembuluh darah. Yang ketiga, karena gula di darah numpuk, akhirnya pankreas harus bekerja lebih keras untuk memproduksi insulin lebih banyak lagi sebagai kompensasi. Nah, lama-kelamaan, sel beta di pankreas akan mengalami kecapaian, aus, dan gagal fungsi. Saat fungsi pankreas drop sampai 50%, disitulah diabetes resmi terjadi. Lalu, apa yang bakal dirasakan tubuh? Hati-hati kalau kamu sudah mulai mengalami gejala klasik 3P, yaitu yang pertama ada polifagia atau sering merasa lapar. Yang kedua ada polidipsia atau haus secara terus-menerus. Dan yang ketiga ada poliuria alias sering buang air kecil, terutama di malam hari dan sering dibarengi dengan penurunan berat badan drastis tanpa sebab. Kalau dibiarkan, diabetes ini dapat berbahaya karena dapat merusak pembuluh darah kita. Dampak buruknya juga bisa sampai ke organ vital, seperti memicu serangan jantung dan stroke, kemudian dapat merusak mata sampai kebutaan, dan juga dapat menyebabkan luka di kaki susah sembuh sehingga berisiko untuk diamputasi. Tapi tenang, kabar baiknya ini semua dapat dicegah dan dikendalikan dengan 4 pilar utama, yaitu yang pertama, edukasi diri tentang kesehatan. Yang kedua, terapi gizi medis dengan mengatur porsi dan jadwal makan. Yang ketiga, latihan jasmani atau olahraga teratur minimal 150 menit seminggu untuk membakar lemak. Dan yang keempat, patuhi terapi obat dari dokter jika memang diperlukan. Nah, menjaga berat badan agar tidak obesitas bukan hanya soal penampilan, tetapi cara kita untuk menyayangi tubuh kita agar terhindar dari diabetes. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Jangan lupa klik like, comment, and share video ini ke orang-orang tersayang kamu. Sampai jumpa. Labana.